Jadi teman-teman, bagi yang tidak tahu lalu ingkar, benarlah kata Imam Ghazali, orang yang tidak mengerti maka banyak ingkarnya. Jangan antum bilang orang jahil, itu kasar sekali ya. Bahasanya di situ apa? Orang yang tidak mengerti. Imam Ghazali nulis dalam Rasailnya itu kalimat seperti itu. Jadi ciri-ciri orang ingkar-ingkar, apalagi kemudian seorang ulama, pantas nggak dia menyampaikan sesuatu yang belum pasti? Ya, dalam ilmu hadis itu ada ruwiyah. Dalam ilmu fikih qila. Kalau diterjemah apa Sidi Musa? Ruwiyah itu apa? Katanya gitu ya. Diriwayatkan katanya. Dulu Syekhna Ali Mustafa Yaqub menerjemahkan ruwiyah itu katanya. Katanya qila, ruwiyah itu bisa diartikan katanya juga. Seorang alim sepantasnya tidak mengindahkan kalam-kalam sebegini sampai dia tabayyan, Udah kita kasih nih kitabnya, dia nggak sepakat, nggak ada masalah. Kita kan nggak ada hak memaksakan orang untuk mempercayai apa yang kita percayai. Dan saya akan sampaikan teman-teman, antum punya hak untuk tidak percaya dengan kajian Ma'rifatur Ruh. Nggak ada paksaan. Antum nggak percaya dengan isim ruh, nggak ada masalah. Kita paksa nggak? Nggak ada. Berkaitan dengan pertanyaan, apakah benar? Gimana sih pertanyaan tadi? Nama ruh itu bayar, kalau banyak bayaran gimana? Banyak bayaran. Namanya panjang. Antum semua udah punya nama ruh? Sudah namanya ruh, dokter? Sudah? Kapan aneh minta duit? Nggak ada. Nggak pernah. Wallahi. Antum sumpah? Nggak pernah? Oke. Nih clear. Tidak ada satupun di sini yang dimintai tarif nama ruh. Maka sebaiknya orang alim, apalagi pemegang sanad katanya begitu, ya, sebaiknya tabayunnya yang sahih. Saya baru dapat info lagi barusan waktu di mobil. Emang pernah ini ya, diminta tabayun, diundang, terus Ar-Razi tidak datang ketika dimintain tabayun. Begitu Buya Asfi, begitu. Paling yang ditelepon antum, emang ada undangan untuk aneh? Ada nggak undangan buat aneh? Mereka mau tabayun. Nah, ribat silakan. Kalau khusus tuh mereka saya buka pintu ribat. Ayo, hari Selasa. Jangan kalian yang atur time aneh. Ya, kosongnya hari Selasa aja. Silakan datang hari Selasa. Mau nanya tentang apa aja? Kalau antum kan nggak mungkin nanya lah ya, mungkin konfirmasi. Ya, orang alim kan nggak mungkin nanya mana kan? Ya konfirmasi, ayo kita jawab. Saya jawab yang saya tahu tentunya, yang nggak saya tahu ya saya nggak mungkin jawab dong. Ya. Ada yang ini? Atau jangan-jangan antum malah dimintain oleh orang lain yang bukan bagian dari majelis? Hah? Ada yang dimintain nggak? Oleh orang bukan majelis. Dokter pernah diminta oleh orang di luar majelis? Kali. Siapa? Ada yang diminta? Tapi di atas namakan majelis. Teman-teman yang melakukan Allah, saya menghormati orang-orang yang barangkali antum laporkan namanya itu mengkritisi. Saya tetap hormat mereka, takzim ke mereka, karena dulu kita pernah berjuang bersama-sama di tempat yang berbeda untuk memperjuangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi saya tidak ada dendam, tidak sakit hati, karena saya tahu saya mengalami hal yang mereka alami sekarang. Bedanya saya tidak main sosial media dan tidak kemudian meragukan itu sebelum saya cari, dan tidak share sebelum saya pastikan benar-benar. Ya, itu aja bedanya. Ya. Jadi teman-teman tolong jangan ada yang terpancing. Ya, kalau antum terpancing, bedanya apa antum dengan mereka yang komentar sebelum pasti. Jangan emosi sama sekali. Walaupun sakit rasanya ya. Sakitnya tuh di sini.
Ini yang kemudian menampar saya ketika ada yang menyakiti kita. Kata Imam Sya'rani di halaman 473, wa mimma an'ama Allah tabaraka wa ta'ala bihi alai, di antara nikmat Allah kepadaku ada musyakwi min mayyuzini ila Allah. Aku tidak pernah mengadukan orang yang menyakitiku kepada Allah. Ya. Jangan-jangan saya belum sampai di makom itu. Ya. Jangan-jangan saya masih ngadu, tapi sampai sekarang sih belum ngadu, masih di nafas saja. Lagi nafas kepikiran ya. Wajar, ya. Tapi belum sampai turun doa baca hizib Nasr belum. Belum. Apalagi hizib Sakron belum saya. Ijazah itu kita punya semua. Tergoda sih mau baca. Wah, hizib Nasr. Kan gawat hizib Nasr. Gawat tuh hizib Nasr. Masih dimain zikir nafas yang masih main. Tapi kekasih-kekasih Allah itu, mereka kalau sudah himmah, itu bisa terjadi meskipun belum berkalam. Ya. Tapi waktunya kapan, wallahu a'lam. Au ila nafsi, atau dia mengeluhkan ke dirinya sendiri. Dan belum disebutkan di sini. Au ila ikhwani. Saya tambahkan, au ila ikhwani. Aneh pernah ngeluhin ke antum enggak? Ini yang hampir tiap hari sama aneh. Antum? Aneh pernah ngeluhin enggak? Sidi Musa yang ngurusin ribat, aneh pernah ngeluhin bab ini enggak? Bahwa ini saya sakit hati nih sama orang ini. Saya omongin enggak? Enggak ada. Saya lagi belajar dengan ilmunya Imam Sya'rani. Semoga saya bisa ngikutin jalan beliau walaupun tidak sempurna. Ya. Fa inna waliyana kullana, ya. Semua urusan kita yang ngurus huwallah, hanyalah Allah. Wa inna ma arda bidzalika al-adza fa illam yaqa' lir-ridha sabartu. Nah, ini beda ridha sama sabar. Aku berusaha, kata beliau, innama arda bizalikal azza, aku akan tetap ridho meskipun nama saya dicatut-catut, disebut-sebut, ya. Ya, bahkan mungkin dulu orang yang pernah gabung dengan kita mungkin pernah kita bimbing zikirnya dan segala macam lah, ya. Buya Asfi itu yang paling banyak bantu dia tuh, ya. Mungkin juga nanti dicatut tuh nama Buya Asfi. Siap-siap Buya, ya. Apa kata Imam Sya'rani? Arda bidzalikal adza. Saya mesti rela dengan semua sikap-sikap menyakitkan itu. Di zaman Imam Sya'rani belum ada sosial media. Berarti sekarang lebih dahsyat gak? Kesempatan kita ngikutin beliau lebih besar. Ya. Fa illam yaqa' lir-ridha sabartu. Kalau aku nggak bisa ridho, aku sabar. Nah, saya kalau belum bisa ridho mungkin sabar aja dulu, ya. Lakin la yakhfa anna ar-ridha dzalika innama huwa min haitsu taqdir ilahi. Saya mau tanya antum, ini takdir enggak? Takdir enggak? Takdir enggak kita buka ilmu tentang ma'rifatur ruh, lalu antum minta nama ruh, dan sebanyak itu udah berapa nama yang minta lewat Sidi Musa? Ada enggak satu pun yang antum mintain Sidi Musa? Satu tarif aja, 100 perak aja ada enggak? Enggak ada. Lalu kita dituduh. Antum senyum aja, ya. Da'hum fi khawdihim yal'abun, ya. Fi tughyanihim ya'mahun. Tughyan itu tughyan. Menurut saya itu tughyan. Apa arti tughyan? Apa terjemahan tughyan? Sikap, bukan, sikap yang berlebihan. Tughyan beda dengan dolal. Tagha kan, tagha, tughyan, sikap berlebihan mereka. Ya'mahun. Karena pasti ada aib yang disembunyikan. Mereka lemparkan itu, pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Ini berarti ada seseorang yang sedang mengembosi itu, yang dia menyembunyikan aib yang mungkin lebih besar daripada itu. Gelisah tiap hari pastinya. Maka antum, ini aneh kasih tahu, namam, orang-orang yang menyebarkan fitnah, setiap hari dia akan gelisah. Setiap hari akan dia gelisah. Jadi cukuplah itu siksaan Allah untuk mereka. Kita nggak usah minta lagi mereka disiksa. Kasihan antum. Punya Rahman Rahim nggak di kolbunya, ya.
Jadi kita santai-santai aja ya. Nanti akan ada yang nyidang saya. Yang berhak nyidang saya itu mahkamah, pengadilan. Ustadz nggak ada hak nyidang saya. Bawa-bawa nama Jatman. Lah kemarin saya habis ketua Jatman Magelang malah. Habib Fatah ya. Temenan kita biasa aja. Itu personal tapi bawa-bawa lembaga. Ya, dan saya tidak ada masalah dengan Jatman. Ya, saya tidak ada masalah dengan Habaib, Habib Lutfi misalnya, mursyid-mursyid. Nggak ada masalah. Karena saya juga orang Thariqah. Ya, jadi nggak ada masalah dengan mereka. Ya. Jadi teman-teman, sebagaimana kita meyakini apa saja yang baik, ada orang memuji, ada orang senang, itu takdir dari Allah. Maka ini juga takdir dari Allah. Saya sering menyebutkan takdir baik buruk itu persepsi hamba. Tapi kalau dari Allah pasti semuanya baik. Ini dari Allah bukan? Pasti ada kebaikannya. Hah? Apakah saringan? Seperti yang tertulis dalam awal Hizib Bahar yang kita baca, wa idza betuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida wa yaqulul munafiquna wallazina fi qulubihim maradum ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Ini ayat adalah inti sir daripada muqaddimah Hizib Bahar. Wa idza betuliyal mu'minun, dan ingatlah ketika orang beriman, pakai alif lam, berarti imannya sudah oke. Sudah masuk ke kolbunya. Ya, udah kamaliyah. Tasdiknya sudah oke, udah pas, gak bisa digoyang-goyang. Dan ingatlah ketika orang-orang beriman, ubtulia. Ubtulia kata guru saya dulu, yang dari Suriah, fi'il madhi, itu yadullu ala thubut. Menunjukkan akan selalu begitu. Dan ingatlah ketika orang-orang beriman akan selalu berlalu, sedang, dan terus, itu namanya subut. Ubtulia, diuji. Diuji. Apa yang diuji? Nafsiyah. Karena ruh tidak bisa diuji lagi. Ruh sudah min amrillah. Gak ada lagi, hanya Allah langsung. Yang diuji itu nafsiyah kita. Kolbiyah kita diuji. Jadi nafsiyah yang menguasai kolb itu yang diuji. Tapi kolbu yang sudah disinari oleh ruh itu tidak akan diuji lagi. Udah plong dia, rodiyah mardiyah sampai ke atas. Wazul zilu, ini yang paling berat. Apa arti zulzilu? Digoncang-goncang. Kemarin istri saya ngirim lagi ngayak beras ya deh. Terus sudah bilang, ini ayakan nih bi, kata saya. Ya, dikirim lagi ke aneh kan. Lah ini ayatnya, wazul zilu, mereka digoyang, diayak terus sampai orang-orang yang munafik dan berpenyakit kolbunya. Ini masalahnya. Mengatakan ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Janji Allah, janji Rasul. Allah Rasul kan antum enggak ketemu. Kan enggak ketemu Rasul kan? Berarti lewat pewarisnya. Yang diceritakan oleh guru-guruku, mursyid-mursyid itu palsu semua. Sama dengan begitu. Itu maknanya. Ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Bab kewalian mah palsu. Kita emang ngejar-ngejar jadi wali. Emang antum diiming-imingi jadi wali? Enggak kan? Pernah diimingin jadi kutub enggak Sidi Musa? Enggak ada kita diiming-imingi jadi kutub. Kutub kupret. Enggak ada. Saya enggak minat jadi wali kutub, wali ketep, wali kotop itu enggak ada. Enggak ada saya minat. Saya cuma minat satu aja. Ya Allah, jadikan aku siapa orang yang wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Ya Allah, jadikan aku orang yang di dunia dan di akhirat, diizinkan di akhirat nanti khususnya. Bahkan enggak di akhirat lagi kan udah enggak ada alam seperti ini, alamnya sudah beda. Diizinkan memandang Allah sehingga wajah kita berseri-seri. Hanya itu yang saya minta. Ya, saya enggak penting mau jadi wali kayak mau jadi wele. Allah izin memandang wajahnya. Wajah uluhiyahnya, wajah rububiyahnya, itu yang saya rindu, gak ada lebih.